Doa bagi pemulihan kota. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi. Yeremia 33 ayat 9a. Sahabat Iktus, pemulihan terjadi hanya oleh kuasa Tuhan. Pemulihan Tuhan bagi sebuah kota akan berdampak besar bagi umat dalam kota itu. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan mengirimkan nabi-nabi untuk menyampaikan suara Tuhan. Namun sayangnya, bangsa ini tidak juga bertobat atas dosa-dosa yang mereka lakukan, sehingga keadilan Allah dinyatakan atas kota Yerusalem. Firman Tuhan ini disampaikan kepada Yeremia untuk kedua kalinya, ayat 1. Karena Tuhan mengasihi penduduk kota Yerusalem dan ingin memulihkannya. Di tempat penahanannya, Nabi Yeremia berharap hanya kepada Tuhan Allah Israel sebagai pencipta, ayat 2. Lalu Tuhan menyatakan agar bangsa Israel berseru kepadanya dan ia akan melakukan hal-hal yang besar yang tidak terpahami dan yang tidak diketahui bagi kota itu, ayat 3. 1. Tuhan memulihkan, ayat 4 sampai ayat 7. Firman Tuhan mengenai rumah-rumah, gedung istana raja, dan orang-orang Kastim yang masuk ke Yerusalem, sehingga kota itu penuh dengan bangkai manusia, ayat 4 dan ayat 5. Banyaknya korban jiwa karena umat Tuhan tidak mau bertobat, bahkan menolak berita yang disampaikan oleh Yeremia. Yeremia mulai menyampaikan janji pemulihan bagi Yerusalem, ayat 6. Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. 2. Tuhan mentahirkan, ayat 8. Selain penderitaan secara fisik, kerohanian bangsa Yehuda mengalami penderitaan yang luar biasa. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena kejahatan mereka. Namun Allah akan mentahirkan dan mengampuni mereka. Kata mentahirkan memiliki makna menjadikan bersinar dan tidak terkontaminasi. Tuhan akan membuat mereka bersinar memberkati bangsa-bangsa sekitarnya. 3. Tuhan membangun, ayat 7 dan 9. Pembangunan kembali oleh Allah bukanlah janji akan sebuah negara khayalan, tetapi pembangunan kembali negeri yang dahulu pernah ada dan akan dibangun lagi sama seperti pertama kali ia dibangun. Allah akan menjadikan kota ini pokok kegirangan. Kegirangan Israel dan Yehuda akan membuat segala bangsa di bumi mendengar kebajikan Allah. Bangsa-bangsa tidak akan lagi memandang rendah negeri ini, tetapi mereka akan memuji dan memuliakan Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah aku berseru kepada Tuhan agar kota di mana aku berada mengalami pemulihan? Bersediakah aku merendahkan diri di hadapan Tuhan agar Ia mentahirkan kota ini? Apakah aku berani mempercayai bahwa Tuhan sanggup membangun kota ini menjadi kehormatan bagi nama-Nya? Tuhan Yesus, aku bersedia berdiri di hadapan-Mu bagi kota ini. Ampuni kami dan pulihkanlah keadaan kami. Nyatakanlah belas kasihan-Mu atas kami. Kami berada dalam keterpurukan di segala bidang. Berikanlah kesehatan dan kesembuhan bagi kota ini. Terlebih ya Tuhan, kerjakanlah kebangunan rohani dan bangkitkanlah orang-orang yang hidup menghormati-Mu, sehingga kota ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di bumi. Amin. Berikanlah hati yang mengasihi kota ini. Taruhlah kesetiaan untuk berdoa.